Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, selamat datang dalam kegiatan belajar bersama Mirsani di pertemuan 6 dengan topik meningkatkan peran ayah dan anggota keluarga lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari disimak baik-baik ya bunda-bunda. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan stimulasi tumbuh dan berkembang, meskipun waktu dan proses tumbuh kembang anak singkat. Prosesnya memberi hasil dan dampak yang sangat panjang. Oleh karena itu, orang tua, khususnya ayah, perlu mengetahui dan memahami proses tumbuh kembang anak sehingga mendapatkan atau memberikan hasil yang maksimal. Dalam berinteraksi dengan anak, ayah dan ibu memiliki peran untuk saling melengkapi, di mana interaksi ibu berpusat pada aktivitas perawatan anak, sedangkan interaksi ayah lebih banyak dalam bermain yang menimbulkan semangat pada diri anak. Oke, selanjutnya yaitu terkait peran ayah dalam keluarga. Peran ayah yang utama dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga yang memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk mencapai tujuan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Paling utama peran ayah yaitu mengenai dirinya sendiri dan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi peran ayah. Yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan, di mana dengan terpenuhinya kebutuhan untuk menjalankan sebuah peran merupakan hal yang penting untuk seorang ayah. Kebutuhan-kebutuhan ayah tersebut yaitu pertama, sebagai makhluk hidup, suami, sebagai hamba ciptaan Tuhan, sebagai ayah, dan sebagai anak atau menantu dari orang tua. Di mana ketika seorang ayah dapat terpenuhi kebutuhannya, baik atas kemauan sendiri maupun dukungan dari sekitarnya, maka dapat menjalani peran secara maksimal dan memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu memposisikan yang terbaik, di mana posisikanlah seorang ayah sebagai sosok yang baik, kepala keluarga yang bertanggung jawab, dan hamba Tuhan yang taat. Contohnya yaitu, ibu dapat berkata, ibu senang melihat ayah yang bercerita dan bermain bersama anak-anak. Dan yang ketiga yaitu mengingatkan peran dan tanggung jawabnya. Hal ini untuk menjaga konsisten peran ayah, maka diperlukan sistem pengingat untuk kembali menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Contohnya, ibu dapat menanyakan pada ayah mengenai pendapat apa yang membuat ayah bersemangat dalam mengasuh anak. Nah, selanjutnya yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bagaimana sih caranya? Berikut ini merupakan cara-cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yaitu pertama, mengupayakan pola asuh yang baik dan benar kepada keluarganya, kemudian melakukan stimulasi tumbuh kembang anak sesuai masa tumbuh kembangnya, membangun komunikasi antar keluarga yaitu pada anak, ayah, ibu, kakek nenek ataupun anggota keluarga lainnya, kemudian memenuhi kebutuhan dasar anak, memelihara kesehatan anak, memberikan perlindungan pada anak, memberikan kasih sayang, membangun potensi terbesar dan karakter anak sejak dini, dan terlibat dalam proses tumbuh kembang sesuai dengan siklus usia anak. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan terkait keterlibatan ayah dalam proses mengasuh anak yang terdiri dalam 8 bentuk keterlibatan. Pertama yaitu economic provider, di mana ayah sebagai penyedia finansial untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Kedua, friends and playmate. Ayah berperan sebagai teman bermain atau bercerita dan dianggap memiliki waktu bermain yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu caregiver. Hal ini memberikan kebutuhan dan perawatan anak yang terlibat secara emosi seperti mencium, membelai, memeluk, dan memanggil dengan penuh kasih sayang.
Kemudian yang keempat yaitu teacher and role model. Hal ini, ayah berperan untuk mendidik dan menjadi teladan atau contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian yang kelima yaitu monitor dan disiplinary, yaitu ayah berperan untuk mengawasi sikap dan tingkah laku anak. Apabila terdapat penyimpangan, maka ayah perlu memberikan sikap disiplin. Kemudian yang keenam, protektor. Ayah harus memberikan pelindungan kepada anak sehingga anak merasa aman ketika berada di dekatnya dan mengajarkan bagaimana anak harus menjaga diri ketika tidak bersama orang tua. Kemudian yang ketujuh, bentuknya yaitu sebagai advokat. Ayah menjamin segala kebutuhan anak terpenuhi, terutama kebutuhan anak secara hukum. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu sebagai resource. Ayah melakukan berbagai cara untuk melakukan atau mendukung perkembangan anak sesuai bidang yang anak minati, baik dalam bentuk moral, material, maupun fasilitas. Oke, selanjutnya ini yaitu peran ayah dalam pengasuhan di masa usia anak yang terbagi menjadi dua, yaitu masa anak dan balita dan masa usia anak-anak. Pertama, masa anak dan balita di mana untuk membangun kedekatan ayah dan anak harus dimulai sejak dini, yaitu saat anak berusia 0-3 tahun. Kedekatan yang dibangun dengan melibatkan diri dalam proses pengasuhan anak seperti mengajak berbicara, memberikan sentuhan, bermain, dan mendukung proses menyusui. Kemudian yang kedua yaitu masa usia anak-anak, di mana seorang ayah memiliki peranan tersendiri dalam melibatkan diri untuk mengasuh anak, yaitu pertama, membina hubungan dengan saudara kandung, membina hubungan dengan teman sebaya. 3, peran peer cross pressure, dan yang keempat yaitu dukungan sosial. Lalu, apa saja dampak keterlibatan ayah dalam mengasuh anak? Dalam hal ini ada 3 bentuk dampak keterlibatan ayah dalam mengasuh anak, yaitu pertama, perkembangan kognitif. Keterlibatan ayah dalam mengasuh anak sejak dini akan menunjukkan kemampuan peningkatan kognitif yang baik seperti dalam pemecahan masalah, prestasi akademik, dan keadaan psikologis atau mental yang baik. Kedua, perkembangan sosial. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak akan mengembangkan kemampuan anak berempati, penuh kasih sayang dan perhatian, serta memiliki hubungan dengan sosial atau bergaul yang lebih baik. Kemudian, yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak akan berdampak baik pada kepuasan hidup anak, kebahagiaan, juga menurunkan resiko terjadinya depresi pada anak. Perhatian dan kasih sayang ayah menimbulkan perkembangan emosi positif pada anak sehingga meningkatkan kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Selanjutnya ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peran ayah sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Yaitu ada 3 faktor. Pertama, faktor internal atau dari dirinya sendiri. Contohnya, banyak berprasangka buruk, suka meremehkan, salah memposisikan diri, tidak ikhlas, dan suka melanggar aturan. Kemudian, faktor eksternal atau dari luar dirinya sendiri, yaitu contohnya, sikap dan perkataan istri, sikap dan perilaku orang tua ataupun mertua, pengaruh budaya maupun tokoh masyarakat, dan hal lainnya. Kemudian, faktor khusus atau penyebab utamanya khusus tetapi berdampak pada peran pengasuhan ayah pada anak. Contohnya, hamil di luar nikah, kondisi cacat, tinggal berjauhan dengan anak, dan hal lainnya. Untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan, perlu untuk kesadaran dan pemahaman yang baik dari ayah beserta orang-orang di sekitarnya. Oke, selanjutnya yaitu peran ayah dalam pendampingan ibu hamil.
Keterlibatan ayah di masa kehamilan hingga melahirkan sangat berpengaruh positif karena dapat mengurangi stres kehamilan, meningkatkan perawatan prakelahiran, meyakinkan ibu mengenai kehadiran peran ayah untuk anak, serta mengetahui perubahan fisik ibu selama kehamilan. Bentuk peran yang dapat dilakukan oleh ayah apa saja, yaitu pertama, ayah menjadi pendengar keluh kesah yang baik. Kedua, ayah dapat mendampingi ibu hamil menghadapi perubahan selama kehamilan. Kemudian, yang ketiga, dapat memberikan edukasi diri mengenai kehamilan dan persalinan untuk siap menghadapi kejadian tak terduga. Keempat, meluangkan waktu untuk menemani istri melakukan pemeriksaan kehamilan. Kelima, yaitu dapat membantu mengerjakan pekerjaan rumah atau menawarkan istri untuk beristirahat. Keenam, yaitu menunjukkan rasa sayang pada istri dengan memeluk atau memberikan pujian. Kemudian yang ketujuh, yaitu mencurahkan rasa sayang pada anak dalam kandungan dengan mengajak bicara atau mengelus perut istri. Nah, pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir dalam topik pertemuan 6 pada hari ini, yaitu langkah praktis dan cepat meningkatkan peran anggota keluarga yang terdiri dari 6 langkah. Apa saja? Yaitu pertama, pendekatan. Lakukan pendekatan kepada ayah atau anggota keluarga lainnya sehingga mereka merasa nyaman dan aman serta terbuka untuk berbagi pendapat atau nasihat. Kedua, mengetahui kebutuhan. Perbanyak mendengarkan ayah atau anggota keluarga dan berikan kesempatan kepada mereka tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dibutuhkan, dan diinginkan yang berkaitan dengan posisi dan perannya dalam proses tumbuh kembang anak. Kemudian yang ketiga, posisikan. Posisikan ayah atau anggota keluarga sesuai dengan peran dan fungsinya, lalu sampaikan kesediaan untuk mendukung apabila mereka membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman. Hal ini terkait bangun kesepahaman antara ayah atau anggota keluarga dengan mencapai kata setuju dan dukungan terhadap apa yang kita sampaikan. Tunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan dukungan mereka. Kemudian yang kelima, dukung peran. Ketika ayah atau anggota keluarga sudah mencapai persetujuan, dukunglah dengan ikhlas tanpa menyalahkan, selalu tanya untuk membantu. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai. Selalu menghargai atau memberikan apresiasi sekecil apapun terhadap keberhasilan dan seluruh upaya yang telah dilakukan sampai peran ayah atau keluarga menjadi lebih baik dan berkualitas. Terima kasih bunda-bunda yang sudah mengikuti pembelajaran pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya di grup WA dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bunda-bunda.